So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Redmi 13, smartphone yang udah setengah tahun rilis. Meskipun udah setengah tahun, tapi smartphone yang satu ini value-nya masih oke banget ya buat smartphone entry level harian yang buat dipakai gaming, multitasking, atau foto-foto. Ini tuh masih cukup mumpuni. Harga dari Redmi 13 ini itu mulai dari 1,8 jutaan. Dan di online marketplace, smartphone yang satu ini itu udah kejual cukup banyak. Cukup jadi bukti lah kalau smartphone yang satu ini itu menarik buat pasar Indonesia. Buat desain sendiri, Redmi 13 ini tampil cukup simple dan minimalis. Dia punya desain kamera tanpa frame yang punya clean look. Buat body cover ini flat aja dengan sisi-sisinya yang boxy. Sementara itu buat pilihan warna ini ada 3. Ada hitam, biru, dan gold. Di sisi atas ini ada infrared sensor dan lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya hybrid, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang berjenis mono speaker. Smartphone ini udah dilengkapi dengan NFC dengan sensor yang ada di sisi belakang atas bodinya. Terus selain itu Redmi 13 ini itu juga udah punya IP rating IP53 yang artinya dia tahan sama cipratan air. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus 1080x2460 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,79 inci yang lega banget. Smartphone ini juga udah punya refresh rate 90Hz yang pastinya buat dipakai scrolling ini berasa lebih mulus ketimbang layar 60Hz biasa. Buat kecerahan layar ini ada 550 nits yang wajar buat di kelasnya. Terus selain itu, smartphone ini juga udah ada proteksi Corning Gorilla Glass yang sama dia juga udah dikasih screen protector tambahan yang udah langsung nggak pasang. Overall sih kalau buat layarnya ini udah oke banget ya buat di kelasnya. Desainnya juga cakep, udah punch hole dan bezel di bagian bawahnya ini tebelnya masih wajar. Lanjut kalau buat performa Redmi 13 ini itu pakai chipset MediaTek Helio G91 Ultra yang punya fabrikasi 12 nanometer. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 260 ribuan. Buat pilihan storage ini ada 2 pilihan ya. Ada yang 8/128 GB dan ada yang 8/256 GB. Buat dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan grafik ultra dengan frame rate high. Pas dicoba main ini cukup lancar buat dapetin 30 fps sesuai sama settingan yang dia dapat. Terus lanjut buat dipakai main game PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di smooth ultra sampai HD high. Selama main ini cukup lancar buat dapetin 40 fps di smooth ultranya. Kalau buat dipakai main game Genshin Impact ini aku coba pakai settingan lowestnya dan alhasil frame rate yang didapat ada di kisaran 20-25 fps. Agak berat tapi ini wajar mengingat ini game yang super berat jadi agak kurang disaranin buat dimainin. Lanjut buat baterai ini kapasitasnya ada di 5030 mAh. Boleh pakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 33 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 20 menit. Buat sistem operasi Redmi 13 ini itu pakai HyperOS dengan basis Android 14. Untuk user interface, Xiaomi ini tuh cukup merhatiin ya dan jadi salah satu UI yang friendly banget lah buat dipakai, di mana desainnya ini juga sekarang udah lebih enak buat dilihat dan buat fitur-fiturnya ini juga termasuk lengkap. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Redmi 13 ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang resolusinya ini 108 megapiksel dan yang satu lagi ini kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ini cukup bagus buat di kelasnya, di mana dynamic range ini masih kerasa bagus banget. Warna langit dan bayangan ini masih bisa dijaga dengan baik ya buat ngasilin foto yang enak buat dilihat. Sayangnya untuk foto portrait hasilnya di luar objek utama masih kurang sempurna, deteksinya sebagai background. Kalau buat foto detail kayak foto bunga gini sih aku cukup suka ya, warnanya menarik dan enak buat dilihat. Terus kalau foto selfie ini hitungannya cakep. Di sini portretnya juga lebih rapi karena mungkin objeknya manusia jadi lebih gampang buat dikenalin. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Redmi 13 ya, direkam dengan resolusi Full HD 30 fps. Jadi resolusi paling mentoknya ini ada di Full HD 30 fps. Dan ketika dipakai jalan seperti ini, sedikit kerasa gempa buminya. Terus kalau buat warna cukup oke, dynamic range juga ya lumayan lah ya. Oke.
Kita pakai jalan lagi. Sekarang jalannya lebih cepat. Ini turun tangga kayak gini. Nah, kayak gitu hasilnya. Oke, kalau ini buat kamera depannya, ini direkam pakai resolusi yang sama yaitu Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dan kalau dipakai jalan kayak gini dia. Ini posisi jam 9 pagi ya, jadi lagi cerah juga, jadi ya dapat pencahayaan yang cukup bagus. Kalau buat dynamic range kalian bisa lihat. Oke, buat dynamic range agak kurang oke ya di bagian belakang. Jadi itu langit dibuat putih kayak gitu. Tapi ya wajar lah buat smartphone harga segini. Body kelasnya wajar banget. Oke, seperti itu. Kalau buat warna sih oke lah ya. Sama kualitas audio kalian bisa nilai sendiri dari perekaman yang sekarang ini lagi direkam karena ini nggak ada mic tambahan. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Redmi 13 ini itu jadi smartphone entry level yang di kelasnya jadi salah satu smartphone yang cukup menonjol ya. Pertama, desainnya ini cukup kelihatan ganteng. Desainnya simple dan minimalis. Terus layarnya lega dan enak buat dilihat, buat dipakai sehari-hari. Performanya ya lumayan lah, tapi baterainya ini termasuk awet ya buat kapasitas 5030 mAh-nya. Ngecasnya juga cepat, terus UI-nya nyaman dan enak juga buat dipakai. Dan kameranya ini juga udah oke banget, apalagi buat hasil foto-fotonya. Ya buat HP harga 1,8 jutaan, HP ini tuh udah cukup ngebawa sesuatu yang valuable banget ya buat kita lirik. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.